Baik, pertemuan kali ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin ya. Masih ingat materi yang kemarin tentang apa? Tentang apa? Apa bagiannya upaweda? Seruti dan seperti. Aduh, tidak seperti kemarin kan waktu 2 hari yang lalu namanya upaweda, bagian-bagian upaweda itu ada berapa? Ada berapa tuh? Ada 7. Masa? Benar. Nah, kitab suci kita apa namanya? Weda. Bagian dari kitab suci Weda, bagian dari kitab suci Weda ada berapa? Berapa besar? Ada tuh? Seruti dan sembah. Itu loh. Ya. Terus yang kita bahas, adalah apa namanya? Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita mohon kepada Tuhan yang dewasa dengan mendekat Sanil. Sanil.
Pesantawira wajika mama Pesantawira manasa dosa Pramada kesama sama Om Santi 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 Om. Bubut, terima kasih. Bud. Anakku. Jadi Apriana. Din. Iketut Agus Arta. Din. Nilo Tagas. Hadir. Lo Monica. Hadir. Agus Krisna apa ya? Pratama Putra. Gede Suwartana. Putu Angga Wijaya. Imade Jaya. Inyoman Gunawan. Inyoman Putri Sita Dewi. Hadir. Ikade Bayu. Iketut Ari. Yang ngegas. Lanjutkan ya. Materi kita ya, lanjutan dari materi kemarin yaitu Itihasa dan Purana. Coba, siapa yang tahu artinya Itihasa dan Purana? Itihasa, apa arti Itihasa? Apa arti Itihasa? Merupakan sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa lampau. Contohnya, apa saja itu yang termasuk dalam Itihasa? Mahabharata. Mahabharata dan Ramayana. Pernah nonton film Mahabharata? Pernah. Di sana kan ada tokoh yang baik dan ada yang tidak baik. Ya? Ada dharma, ada adharma. Tuh. Terus kalau Purana apa artinya? Tentang berbagai macam cerita dan keterangan kebiasaan yang berlaku pada dahulu kala atau kuno. Ya, contoh filmnya seperti Mahadewa, terus apa lagi? Mahakali. Itu cerita dewa, terus apa lagi itu Ganesha ya? Pernah nonton Ganesha? Kenapa digelar Ganesha itu dia orang pandai ya? Maharsi, kalau tidak salah Maharsi Biasa ya. Walmiki ya, membuat atau mengkodifikasi Weda atau mereview ya. Dia mohon bantuan kepada Dewa Ganesha. Kenapa Dewa Ganesha? Karena Dewa Ganesha adalah dewa daya ingatan kuat. Dia gajah, kepalanya gajah, instingnya kuat, makanya dipakai sebagai ilmu pengetahuan agar kepala kita daya ingat kuat ya. Apa yang dikasih oleh makanya simbol pengetahuan itu adalah Ganesha dan salah orang Sulaki ya. Semua itu adalah Tuhan, tapi sidang itu banyak sekali ya. Fungsi dan tugasnya banyak sekali. Oke. Yang sekarang materi kita adalah kompetensi dasar atau KD-nya adalah Upaweda sebagai tuntunan hidup lanjutan ya. Terus dengan indikator pengertian ajaran Arta Sastra, menguraikan pengertian Ayurveda dan menggambarkan ajaran Gandhara Weda. Yang ini adalah bagian-bagian dari kitab Upaweda ya. Ingat, Ayurveda, Itihasa, Purana, ya, Arta Sastra, Gandhara Weda dan Durveda itulah bagian-bagian dari kitab suci Upaweda. Ya, gitu. Jadi Upaweda ini adalah ibunya atau ibunya ya, adalah Weda
Weda atau kitab suci Weda itu dibagi menjadi dua kelompok besar, Seruti dan Semerti. Seruti itu wahyu, ya, wahyu itu berupa apa namanya wahyu melalui pendengaran, mulai tidak langsung oleh para maharishi, ya. Nah, wahyu ini ada tiga, ada Brahman, ada mantra, ada Brahmana, ada Upanishad, Aranyaka. Sedangkan Semerti itu ada Upaweda dan Wedanga. Ya benar, Upaweda dan Wedanga. Ya? Ya. Nah, di mantra itu ada Catur Weda Samhita. Apa saja Catur Weda Samhita? Hah? Ada Rik, Weda, sama Yajur, Atharva, itu ya. Kalau kita Brahmana itu berupa mantra, kitabnya adalah Karma Kanda. Ya, kalau Upanishad, kalau Brahmana itu Brahmana Kanda, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau di Brahmana kitabnya Brahma Kanda yang berisi tentang doa upacara, ya. Mantra tuh ya yang dipimpin oleh para maharishi, ya. Perandu contohnya itu berupa mantra. Sedangkan apa Upanishad atau Upanishad itu adalah versi kitabnya Karma, kitab yang terakhir itu ada Bhagavad Gita, kitab yang terakhir yang Sari dan Weda. Terus kalau seperti tadi apa Upaweda dan Wedanga, gitu kan? Jadi materi kita ini adalah bagian dari Upaweda. Itu ajaran Tata Sastra, ajaran Ayurveda dan Gandharva Weda. Ayo lanjut. Itu artinya ya materi terdahulu. Sebelum lanjut, ya. Apa namanya? Ada tidak? Belum hafal. Ya mantra. Apa namanya? Saraswati. Apa ya? Mantra dulu. Kita berdoa doa satu itu adalah doa kita sehari. Kita mohon pengetahuan maknanya Saraswati dan guru, ya gitu. Baik anakku, karena yang penting berenergi, ya berenergi. Mohon supaya sana ini dewasa. Pikirannya tenangkan pikiran, ya. Pusatkan konsentrasikan kepada Saraswati atau Ganesha, ya. Semua itu adalah manifestasi daripada Sang Yang Widi Wasi yang mengajarkan atau yang menguasai dalam pengetahuan. Baik. Anakku, sikapnya gimana? Ini sikap apa namanya? Manjali. Manjali, ya, sikap Manjali. Anakku, coba ya. Bangun pimpin ya. Manjali itu jalan-jalan. Sudah? Sudah siap? Manjali. 2 Om
Santi, Santi. Oh. Oke. Lanjut. Arta sastra, ya. Arta sastra ini adalah merupakan apa namanya bidangnya mempelajari tentang apa? Tentang kepemimpinan ya, tentang kepemimpinan. Nah, kalau di rumahmu jadi pemimpin siapa di rumah? Bapak. Ya, bapak jadi pemimpin. Pemimpin di rumah namanya orang tua. Pemimpin di sekolah namanya kepala sekolah. Ya. Jadi pemimpin diri sendiri. Benar memimpin diri sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Jadi antara iya dan tidak ya. Jadi pemimpin di dalam kehidupan ini perlu sekali ada seorang pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemerintahan, ya. Dan pemimpin dalam apa? Dalam hal-hal yang hujan pun itu ada beberapa pemimpin. Di saat hujan, ya pasti kita membutuhkan pemimpin dalam diri kita. Ada pemimpin dalam diri kita itu yang kita panggil dharma, bukan adharma. Kalau adharma nanti melencong. Adharma apa artinya? Adharma? Artinya dharma? Tidak Pak. Ini terdapat dalam kisah Mahabharata. Contoh kisah Mahabharata yang baik. Baca Panda. Yang tidak baik Kurawa. 100 Kurawa. Jadi film dari Mahabharata itu sebenarnya tuntunan kita hidup di masyarakat ya. Kalau kita berjudi atau apa namanya tidak bijaksana akan mengakibatkan fatal. Kalau judi bisa anak istri kita jual kayak itu ya. Kalau orang judi kalau sudah senang ya menang sekarang pun tak berani dibelanjain. Menang sekarang kalau untuk main besok ya ada. Memang pertamanya kita menang. Menang. Kita traktir teman ya. Traktir teman. Ayo minum di tempat saya. Apa mau mobil tapi berat. Menang ini. Setelah itu teman itu di saat judi itu bisa kita menang banyak teman kita ya. Menang. Ya. Didatangi kita loh. Nah, setelah itu 2 kali 3 kali main lagi kalah. Siapa yang kita minta ada sesuatu ada makan. Gitu. Teman juga hilang kita tidak tahu apa. Jadi siap-siap. Judi itu kalah dan menang. Judi jujur dilarang gitu. Kalah. Antara kalah dan menang, kalau tidak menang ya kalah gitu loh. Jadi maka dari itu diperlukan seorang pemimpin dalam rumah tangga yang baik. Orang tuamu baik, termasuk orang tua baik sampai sekolah kamu sampai SMA atau kuliah luar biasa orang tua. Maklus orang tua. Ya. Orang tua. Sayang enggak? Sayang sekali. Dia melahirkan kita, ya. Dia membesarkan kita, orang tua. Semua masih punya orang tua ya? Masih ada. Masih ya, semua masih ya. Kalau di desa itu masih. Dumugi sang yang dua, ngincenin kerahyuan, ya. Diberi anugerah kerahyuan terhadap ibu bapak Anda di rumah sekeluarga. Sengkara. Kita lanjut. Arta sastra itu ada jenisnya ya. Adalah merupakan upaweda yang paling penting dalam tergolong arta sastra. Ada buku tentang politik adikda ya. Tentang pemerintahan. Jadi arta sastra itu adalah buku tentang politik dan buku tentang pemerintahan. Di sebuah negara perlu adanya politik ya. Sekarang itu sudah gencar-gencarnya ya.
Pemilihan apa lagi sebentar ini? Wali Wali kota, Gubernur. bupati ya. Bupati tidak? Wali kota ya. Gubernur. Ini masalah. RT RW. Ya. Pemilihan wali kota. Jadi bincang-bincang. Tim sesnya bincang-bincang ya. Wah. Tapi itulah kehidupan. Ada yang begini, ada yang begini ya. Ada dengarkan? Ya. Nanti aku bertanya. Dasar-dasar dalam ajaran sastra terdapat di hampir semua bagian kitab sastra. Weda, dalam Rig Weda maupun Yajur Weda. Rig Weda itu apa? Kenapa? Mantra. Yajur itu tentang apa ya? Tentang kalau tidak salah pengobatan. Yajur air baru. Air. Iya tentang pemerintah. Terus terdapat juga pokok-pokok pemikiran mengenai arta sastra. Penjelasan lebih lengkap dapat ditemukan dalam kitab Itihasa dan Purana. Jadi Itihasa itu kan apa namanya, menceritakan sifat-sifat tokoh bagi seorang pemimpin. Contohnya Sri Rama. Sri Rama itu adalah pada saat mau apa ya, meninggalkan ya, sebelum meninggalkan kerajaannya, dia menitipkan contoh-contoh apa kepada Parikesit. Parikesit salah satunya daripada siapa? Parikesit tentunya Arjuna ya. Memberikan menjangan bahwa jadi seorang pemimpin itu mempunyai sifat disebut dengan Astabrata. Masih ingat pelajaran SMP? Astabrata. Astabrata apa? 8 sifat kepemimpinan. 8 sifat kepemimpinan yang harus dijalani, yaitu pertama apa? Surya Brata, terus Indra Brata, apalagi Yama Brata, apalagi Bayu Brata, ya, apalagi ada 8 Bumi Brata, kan itu 8 sifat. Contoh kayak begini, Surya Brata. Nah, Surya Brata itu dewa surya ya. Nah, di gelap pun dia menyinari ya. Walaupun gelap keadaan masyarakatnya, dia apa namanya, kekurangan apa ya, diterangilah. Jadi seorang pemimpin itu menerangi dari gelap. Contohnya kayak ini. Contoh kayak sekolah yang ada di pedesaan yang terpencil ya dari dulunya. Jadi beliau turun lapangan memberikan sinar-sinar apa dharma, sinar-sinar menerangi agar murid-muridnya yang di desa itu menjadi apa, menjadi kuat dalam menghadapi itu. Ya, contohnya dia mengirim seorang guru. Terus yang ketiga, kitab Mahabharata dan Ramayana boleh dikatakan muat dalam pokok-pokok ajaran arta sastra dengan nama Raja Dharma mulai pada abad ke-6 sebelum Masehi. Itu naskah arta sastra mulai memperlihatkan bentuk-bentuk yang lengkap dan sempurna setelah memperlihatkan bentuk ya setelah Dharma Sastra meletakkan pokok-pokok pikiran mengenai arta sastra itu pada abad ke-5. Jadi pada abad ke-5 itu kalau tidak salah Chandra Gautama kan filmnya ada sekarang ya. Nah, itu tentang kepemimpinan. Chandra Gupta itu tentang kepemimpinan. Itu pada saat itu dibuatkanlah kita tentang kepemimpinan. Ya, Chandra Gupta mau ya, itu bagus filmnya. Itu Nanti tidak ada Pak. ya, kayak gini ya, di Majapahit tidak bisa dikalahkan di Nusantara. Kenapa? Majapahit itu kalah dari dalam ya, sama dengan Maurya Chandra Gupta ini kalah di dalam. Siapa yang mengalahkan? Contohnya selirnya, kan gitu. Selirnya yang ini jadi anak yang ini kan dibilang Chandra Gupta ya, ingin mengangkul, ingin menguasai kapal kekuasaan daripada lainnya. Itu. Kita lanjut. Nah, ini buku
malam. Jadi tidak dapat diperlihatkan karena Alatnya rusak. lampu ya. Lampu. Dan alatnya sedikit rusak. Jadi ya malam. Jadi ini hanya nanti kamu cari di internet ya. Itulah kita dalam Arta Sastra. Lanjut. Oh ya sebelum lanjut ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Pak Guru, tidak ada ya? Lanjut. Kita apa? Kata sastra bagian-bagian dari apa? Tadi bagian dari apa? Hah? Siapa yang tahu? Kita kata sastra bagian dari apa? Hah? Bagian dari apa? Rupa weda. Apa arti kata sastra? Perhatikan tidak? Apa artinya tadi? Ilmu tentang apa? Arta sastra ilmu tentang apa? Perhatikan berarti. Arta sastra ilmu tentang apa? Belajar tentang apa? Arta sastra. Ijazah itu. Arta sastra itu tentang kepemimpinan politik. Kalau asa berata itu yang digunakan oleh Rama ya. Jadi dia berurusan dengan ijazah. Jadi apa yang dia tahu sastra? Mempelajari tentang kepemimpinan politik, gitu ya. Sudah tahu? Sudah tahu sekarang? Arta sastra bagian dari apa? Bagian arta sastra bagian dari apa? Dari rupa weda. Rupa weda itu apa? Bagian dari weda sumber. Arti rupa weda apa? Nah, masih ingat arti rupa weda? Rupa artinya dekat atau sekitar, weda ilmu pengetahuan suci atau kitab suci, ya sudah mengerti? Sudah. Coba ulang lagi apa arta sastra? Mempelajari apa? Arta sastra. Betul apa? Kepemimpinan. Mempelajari tentang ilmu kepemimpinan, ya. Sudah tahu dong anakku? Sudah? Apa? Tentang apa arta sastra? Kita suci agama juga apa namanya? Weda artinya? Weda berasal dari kata dep yang artinya dep. Ya, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu seperti ada matematika, ada bahasa Indonesia, semua ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan tentang agama saja, ya. Caturweda Samhita. Caturweda Samhita itu berdasarkan dari Sruti itu berupa mantra bagian-bagian mantra ibadah Caturweda. Brahmana ya bagian doa-doa. Upanishad Mahabharata itu kisahnya. Ya, mutiara tentang kitab suci. Kalau Upaweda ini bagian dari Weda Sumber. Bagian-bagian dari Upaweda diantaranya tadi contohnya Arta Sastra, Idiasa Purana, Arta Sastra, Gadar Weda, Danu Weda, ya, Ayurveda. Baik, ada pertanyaan? Ada? Anakku? Ada pertanyaan? Ada? Sudah ngerti ya? Oke, lanjut. Bekal. Nah, sekarang kita ke Ayurveda ini tentang apa? Pernah tidak mendengar tentang Ayurveda? Pernah tidak? Kalau mendengar pernah. Pernah. Mendengar aja kok. Mendengar. Mendengar aja ya, pernah ya? Masa ada pernah? Di SMP pernah belajar kitab suci? Pernah, tapi Ya, masih ingat? Masih ingat saya. Tapi lupa ya. Tapi kalau diingat masih ingat kitab suci ya. Itu ada di SMP, itu tidak salah ya? Ayurveda ini adalah mempelajari tentang apa? Tentang pengobatan suci orang Cina ya. Cina itu luar biasa. Hindu tuh loh. Hindu tuh begitu banyak sebenarnya kita punya berkat sebenarnya ya.
Coba kalau orang tua dulu kalau kita sedang sakit, tidak perlu duit pil. Dicarikan daun pokoknya. Di pembagian nama sidang. Oh, mana badan kalian dicatat semoga Tuhan melalui apa namanya daun ini Tuhan mulai daun ini jadi sembuhkanlah penyakit anda. Bapak yang baik, coba dia itu beda ya. Mantra buatannya itu dengan obat-obatan alam. Kunyit itu apa dia? Cendana ya, cendana untuk berduka ya begini. Ya, berduka, cendana untuk mengangkat ini. Dan itu air beda. Pernah saya disibuk sama orang tua? Disibuk, gitu kalau panas. Udah pernah? Pernah saya Pak. Dia pernah. Contoh, kalau kita kelilikan, kita kedinginan kan dibuatkan boreh. Ya, boreh itu kan isi alam gitu. Ada tengge, ada ini, itu bagus. Makanya orang dulu bagus. Beda dengan kita sekarang. Ya, orang tua dia membuat obat ini dengan mantra. Dengan doa orang tua dulu ya biasa aja. Tuhan, gitu ya. Seperti itu anakku ya. Jadi air beda itu ini tentang pengobatan. Ya, ilmu kedokteran juga. Pengobatan alami. Ini belum. Baik. Kita Ayurveda ini bersumber dari apa tadi? Bersumber dari Bupa Weda. Kitab Ayurveda berbeda dengan kitab Ayurveda yang sering sekali kita ini dianggap sama, padahal kitab Ayurveda mengulas tentang bagaimana tata caranya agar tetap sehat. Mau tetap sehat ya? Mau ya? Coba kan nanti kamu cari di internet ya, kamu buka di internet, klik tentang Ayurveda ya. Nah nanti tentang pengobatan luar biasa di sana banyak. Terus yang kedua, sedangkan kita Ayurveda Yajur ya, Yajur dengan Yajur beda ya, Ayur dengan Yajur beda kan sudah diterangkan kemarin. Yajur beda membahas tentang yatnya merupakan bagian dari kelompok mantra. Yajur itu membahas tentang mantra bukan kelompok dari Yajur, tapi dia akan berdekatan. Contoh kalau kita mengobati orang pasti mau kepada ini satu dua kan. Pernah lihat balian-balian atau yang bisa mengobati di rumah ya? Bukan balian maksudnya ya. Tukang pelet. Oh, iya. Banyak apalagi di kampung di mana. Tahu. Tukang pelet. Energinya. Dan ada balian menyembuhkan ya istilahnya. Oh pemangku ya, pemangku itu. Ini rumah juga pemangku. Oh pemangku juga. Oh bapakmu pemangku. Ya jadi seorang pemangku itu pasti dia harus bisa mengobati. Ya. Pemangku itu adalah pemimpin umat katanya ya. Kalau dana itu membina, kalau hidup perangi, kalau yang sudah di Wijati itu namanya pedande. Yang hidup 2 kali itu namanya Wijati. Pedande itu kan punya guru nabe. Nah, dia berguru lagi, dibersihkanlah jasmani dan rohani. Atmanya ditaruh di mana? Di dalam. Ini jasmaninya dibersihkan ya. Agar tidak karena dia sudah menjadi biksuka. Swami Yasin sudah melepaskan diri dari dunia. Sama dengan pemangku. Kalau pemangku itu masih ya memikirkan masih dia untuk anak-anak. Itu perbedaannya antara pemangku dan Eka Jati dan Wijati. Kau ya nggak tahu ya? Naikkan sedikit. Istilah Ayurveda berarti ilmu yang menyangkut bagaimana seseorang dapat mencapai panjang umur. Panjang umur. Adik-adik anak-anakku, kalian pernah tidak kamu rayakan ini? Nonton. Sekarang gampang mengelak ada di dalam Bali, klik nanti dia kelihatan buku itu.
bukan ulama yang nasional ini ya. Mana belum? Bentar. Dulu dia. Ya, baru berapa menit? Ya. Dek, karena waktu tersita tadi ya. Oke, menurut Pak Gus sudah izin kok? Cukup kan? Sudah. Bos ada. Baik. Menurut isi kajian yang dibahas dalam berbagai macam jenis ayurveda dapat dibagi atas 8 jenis ya. 8 jenis ayurveda. Coba bawa buku paket. Ini Pak Guru kasih ya. Nanti. Iya iya. Ini kelompok umum. Satu maju main di sini. Di sini. Biar kamu tahu. Salvia. Nah, oke. Halaman kedua. Sikap yang baik ya. Nah, itu ya. Coba dibuka bukunya itu. Nah, dijelaskan apa di sana tentang apa atas sastra dan 8 tentang pengobatan ya. Asangga apa namanya? Asangga Ayurveda. Coba apa saja itu 8 apa atas sastra tentang apa? Itu nah itu. Nah. Itu kan atas sastra bacanya. Kamu tuh pernah lihat di perpustakaan ada ya? Baca sekali ya ini. Nah. Ada Ayurveda. Ayurveda ada kenapa coba baca? Kenapa Ayurveda? Hah? Ayurveda adalah sebuah pengetahuan pengobatan yang bersumber dari kitab Upaweda Semerti. Ada beda sama seperti terus apa saja di sana bentuk ininya pengobatannya itu Salvia. apa saja itu tentang apa? Ilmu tentang bedah dan cara-cara penyembuhan. Nah, terus Salvia materi kita lagi satu ya. Dah, apa lagi? Salvia. Salvia ilmu tentang berbagai macam penyakit pada waktu itu. Terus Buddha Widya. Kayak ciki. Oh, kayak Cikita. Salah nih. Kayak Cikita. Ya. Ilmu tentang jenis dan macam obat-obatan. Terus Buta Widya, ilmu pengetahuan psikoterapi. nah, terus yang itu apa? Kaumarabarja. Ilmu tentang pemeliharaan dan Ilmu tentang apa? Ilmu tentang pemeliharaan dan pengobatan penyakit anak-anak termasuk pula cara perawatannya. Terus lanjut. Agada. Ya. ilmu tentang pengobatan atau Toksikologi ya. Terus rahasia. Rasa Yaman Tantra. Dulu yang sikapnya. Rahasia yang mantra ya. bisa di belakang. Terus Itu berdua. wajib karana kan apa? Yaitu ilmu tentang pengobatan jiwa remaja dan permasalahannya. Baik. Dari pelajaran Ayurveda. Ayurveda itu tentang pengobatan ya. Ayurveda ada yang mau ditanyakan tentang Ayurveda? Ada. Belum Pak Guru tanya. Ya. Ayurveda adalah ilmu tentang mempelajari tentang pengobatan ya. Ada yang terdiri 8 jenis. Ya, dari 8 jenis
ilmu tentang pengetahuan pengobatan. Terus lanjut. Ini Pak Guru putarkan video satu. Mana? Sudah nyambung. Matikan dulu. Lagi satu materi ya, itu tentang Gandharwa Weda. Ya, Gandharwa Weda ini adalah ilmu tentang mempelajari tentang seni ya, tentang seni. Jadi hidup ini adalah seni. Ya, kalau tidak seni tidak bahagia ya. Contoh yang ada dalam dewa itu dewa Siwa melakukan tarian namanya tarian Siwa Nata Raja. Jadi dewa Siwa terkenal dengan dewa seni. Ya, seni itu ada berapa macam-macam? Berapa macam seni itu? Seni musik, seni tari, seni lukis, seni apa? Seni perang, ya. Jadi seni suara, seni musik ada termasuk seni suara, seni tari dan seni gambar, lukis. Itu dalam Gandharwa Weda mempelajari tentang seni. Dalam kita berumah tangga juga ada seninya ya. Ada tidak? Ada. Ada seninya. Ya. Memperbaiki rumah, ya ada seninya. Berbicara itu. Ya. Memperbaiki hubungan dengan pacar itu seni. Iya, memperbaiki hubungan pacar. Halo. Halo. Masih semangat? Coba pegang sama ini temanmu. Pegang ini. Saling pegang. Oke, saling pegang. Dan semangat. Pegang itu. Nih. Ini pegang. Ini. Enggak apa-apa. Ini kan. Udah ganteng Bu ya. Oke, gini kan. Tangannya ginikan ya. Ya, ginikan tangannya. Yuk. Yuk. Kepalanya pegang. Pegang. Ada isinya kepalanya? Ada isinya? Hah? Ada. Apa isinya? Oh iya. Ada isinya. Ada kepala. Baik. Lanjut. Jadi Gandharwa Weda ini adalah ilmu mempelajari tentang Seni. ilmu seni, seni suara. Orang-orang India kan kita nyanyi. Ya. Om Hari Hari Om Sama Siwaya. Ini ada Om Guru Brahma Guru Wisnu. Beda ya, tapi sama. Terus ada tarian, ada lukis. Yang di internet itu gambar-gambar dewa-dewa itu ada orang-orang ini yang buat begitu bentuk dewa. Ya, itulah dia. Itu. Ada yang ditanyakan sebelum Pak Guru kasih ulangan? Ya. Hanya, ya. Oke. Cari dari di bukunya. Oke. Ya, Kak. Cepat dapat tugas. Oke. Apa? Jeda dulu, guys. Jeda dulu, Nak. Pak Guru kasih. Ya. Oke, soal nomor 1. Nomor 1. Apa, Kak? Ya. Nomor 1. Jelaskan ajaran tentang artasastra. Ya. Nomor 2. Pelan-pelan, Pak. Jelaskan ajaran tentang artasastra. 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 2. Coba uraikan secara singkat mengenai ajaran Ayurveda. Yang ketiga, ya. 2. Coba uraikan secara singkat mengenai ajaran Ayurveda. 3. Udah? Secara singkat apa Pak? Mengenai ajaran Ayurveda. Nah, ada di buku itu. Saya kasih. Tambahi ya.
Abah lagi nanti dengan kata-kata yang manis. Udah Pak. Tiga, jelaskan inti dari ajaran Gandhara Weda. Intinya apa tadi? Ya. Jelaskan inti dari ajaran Gandharwa Weda. Baik, dikerjakan. Boleh. Yang kedua apa? Minta tethering ya, Pak. Ada kuota enggak ya? Apa? Oh, Ajaran coba dia. Tadi mana caranya? Orang ada kan? Data sampai itu. Data sudah itu. Yang kedua nomor apa? Nomor 2, coba berikan secara singkat mengenai ajaran Ayurveda. Ajaran Ayurveda. Ayur. Ini di depan. Siapa Mano? Boleh. Dan ini kerja semua ini. Main dulu. Kerja semua kan kelompok itu semuanya kerja gitu. Semuanya. Hanya 3 aja. Sekarang kita presentasikan dari hasil pertemuan ya. Untuk itu salah satu yang 2 orang Ya. nama lengkapmu siapa? Siapa nama lengkapmu? Jelasan. Oke, maju. Siapa dia Pak? Apa? Soal nomor 1. Jelaskan ajaran tentang Arta Sastra. Arta Sastra adalah risalah India kuno tentang administrasi negara, kebijakan ekonomi dan strategi militer yang konon ditulis oleh Kautilya dan Wisnugupta. Nomor 2. Coba uraikan secara singkat mengenai ajaran Ayurveda. Ayurveda adalah dikenal sebagai ilmu yang membahas tentang pengobatan yang menggunakan bahan alami sebagai media pengobatannya, tidak hanya yang berasal dari non-organik. Nomor 3. Jelaskan inti dari ajaran Gandharwa Weda. Intinya kita fokus belajar dan berbuat baik pada semua orang tanpa membedakan. Oke, terima kasih. Materi Weda pada hari ini kita selesai ya. Ada yang tanyakan? Enggak ada. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih sebelum pulang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-katanya Pak Guru yang kurang berkenan di anak-anakku ya. Mohon maaf yang jelek-jelek ditinggal. Jadi yang boleh 2 bulan ya. Kurang mampraya. Kita barang bersanti. Santi. Kakak punya soal nih Pak.